Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali. Adik-adik yang di rumah sudah siap mau memuji memuliakan Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita untuk menaikkan setiap pujian. Kalian udah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap kan, Nova? Oke, kita siapkan hati kita ya. Kita mau menyembah Tuhan, biar setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mengangkat pujian hanya dekat Allahku. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar adik-adik semua? Saya percaya kita semua sehat-sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita sudah memasuki tahun 2022. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita di sepanjang tahun ini. Adik-adik, sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo lambaikan tangannya. Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, saya percaya adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya. Nah, adik-adik kalau sudah menyiapkan Alkitabnya, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan bersatu hati, kita lipat tangan kita,
kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami di sepanjang tahun 2021, dan kami bersyukur kami boleh memasuki tahun 2022, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan, dan kami percaya bahwa di tahun ini Tuhan yang akan terus menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Tuhan Yesus, buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga pendengaran kami, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang berbicara kepada kami, supaya kami mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan acara ibadah kami sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu, dan Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberi tema berkat anak yang melekat kepada Tuhan. Berkat anak yang melekat kepada Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kalau sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa di sini yang suka mendapat hadiah? Kak Rosi juga suka mendapat hadiah. Contohnya di waktu kita pergantian tahun, pasti kita suka tukar kado. Senang nggak? Pasti senang. Atau adik-adik di saat ulang tahun. Ulang tahun papa mama kita, atau saudara kita, atau teman-teman kita memberikan kita kado ulang tahun. Senang kan? Pasti semuanya senang. Atau mungkin di saat kita mendapat ranking yang bagus atau nilai yang bagus, pasti ada yang memberikan kita hadiah, kado. Nah, pasti adik-adik senang kan? Nah, Kak Rosi juga pasti senang. Jadi adik-adik, kita hari ini berbicara tentang berkat anak yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan, di dalam ayat 14 yang tadi kita baca, di situ katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Apa sih arti melekat? Melekat itu artinya menempel. Menempel itu artinya sama dengan mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi melekat artinya menjadi satu. Saat kita melekat kepada Tuhan, maka pikiran kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan juga tinggal di hati kita. Nah, adik-adik, contohnya seperti perangko. Siapa yang suka di sini mengumpulkan perangko? Atau adik-adik tahu nggak perangko itu apa? Perangko itu kalau kita mau mengirim surat, kita harus tempel perangko itu di amplop. Jadi baru kita bisa kirim suratnya. Tapi kalau kita
mau ngirim surat tanpa perangko itu tidak akan bisa dikirim. Jadi demikian juga dengan kita adik-adik. Sebagai anak Tuhan kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan juga tinggal di dalam kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang melekat kepada Tuhan selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Apakah kita adik-adik sekolah minggu sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Atau mungkin jangan-jangan kita lebih mengutamakan main handphone, main game, atau kita lebih mengutamakan nonton TV. Nah, saya kasih tahu sama adik-adik, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kita tidak boleh mengutamakan bermain atau main gadget. Kita bisa main gadget berjam-jam, tapi kita lupa dengan baca firman Tuhan. Kita lupa dengan mengandalkan Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini diingatkan kepada kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana caranya supaya hati kita melekat kepada Tuhan? Di dalam ayat 14 tadi yang kita baca tadi, ayo kita baca sekali lagi. Di situ dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, di situ ada dikatakan sebab ia mengenal namaku. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita supaya hati kita melekat kepada Tuhan? Yang pertama itu kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana kita mau menyembah Tuhan? Bagaimana kita mau membaca firman Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Jadi kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, kita harus melekat dulu kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, contohnya seperti teman, adik-adik kan punya teman ya, punya sahabat ya, punya sahabat di sekolah, punya sahabat di gereja, atau mungkin di lingkungan rumahnya, pasti semuanya punya sahabat. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan mereka kalau kita tidak mengenal mereka? Pasti kita mengenal mereka dulu baru kita bisa bersahabat. Contohnya kita tahu namanya dia siapa, tinggalnya di mana, sekolahnya di mana, kita kenal papa mamanya. Atau kita tahu rumahnya di mana. Jadi kita mengenal dia. Itu namanya jadi bisa sahabat. Nah, demikian juga dengan kita, dengan Tuhan. Kalau kita mau melekat kepada Tuhan, kalau kita mau menempel kepada Tuhan, kalau kita mau mempercayai Tuhan, kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Kita itu mengenal Tuhan itu yang pertama membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, kuncinya di sini. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Di sini siapa adik-adik yang setiap hari baca firman Tuhan? Yang setiap sebelum tidur membaca firman Tuhan? Kalau mungkin di tahun-tahun 2021 kita masih bolong-bolong baca firman Tuhannya, tapi di tahun 2022 ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua itu memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Rosi mau tanya, siapa di sini yang rajin ikut ibadah online sekolah minggu? Semua rajin kan? Kak Rosi percaya semuanya pasti rajin-rajin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekalipun kita mungkin masih di rumah ibadahnya, kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kita, bersama papa dan mama kita. Jadi kita bersama-sama memuji Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu berdoa. Berdoa itu adalah napas rohani orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, setiap hari berdoa kan di rumah?
bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau berangkat ke sekolah berdoa, mau makan juga berdoa. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa berarti rohani kita itu akan mati. Seperti contohnya kalau ikan itu ditaruhnya di mana adik-adik? Dia di air kan? Coba kalau kita angkat ikannya kita taruh bukan di air. Dia pasti akan lompat-lompat, dia akan mencari air. Dan akhirnya kalau dibiarkan terus dia akan mati. Demikian juga dengan rohani kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus rajin berdoa. Nah, jadi yang keempat apa adik-adik sekolah minggu? Yang keempat itu rajin sekolah minggu. Siapa di sini yang malas-malasan sekolah minggu? Nggak ada kan? Semuanya rajin-rajin sekolah minggu kan? Ya pasti kita semua harus rajin. Apalagi di tahun 2022 ini kita harus rajin membaca firman Tuhan, kita harus rajin menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita harus rajin berdoa dan rajin sekolah minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, kita itu harus rajin karena kita nggak tahu apa yang terjadi di akhir-akhir tahun ini. Tapi kita percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberkati kita semua adik-adik. Nah, sekarang kita akan melihat berkat apa saja yang Tuhan berikan kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu sudah berjanji buat kita. Kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberkati kita. Nah, kita akan baca di ayat yang ke-15 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama, adik-adik baca di rumah, Kak Rosi baca di sini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah adik-adik, ini adalah janji Tuhan buat kita semua. Di tahun 2022 ini yang penting kuncinya itu kita harus melekat kepada Tuhan. Nah ini janji Tuhan apa saja berkat yang Tuhan berikan buat kita kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita menempel kepada Tuhan. Kalau kita mempercayai Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama itu Tuhan akan menjawab doa kita. Nih, jelas sekali adik-adik di ayat yang ke-15a, di situ dikatakan, ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus rajin berdoa. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita harus minta kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan diberikan kepadamu. Jadi adik-adik kita harus datang kepada Tuhan, kita harus meminta kepada Tuhan. Janji Tuhan kalau kita sudah datang kepada Tuhan, Tuhan itu akan menjawab doa kita, menjawab doa adik-adik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkat apa saja yang Tuhan berikan buat kita kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Yang kedua itu Tuhan akan menyertai kita. Siapa di sini yang mau Tuhan menyertai kita di tahun 2022 ini? Kak Rosi mau banget. Kak Rosi minta supaya Tuhan yang menyertai Kak Rosi di tahun 2022 ini. Dan Kak Rosi juga meminta kepada Tuhan supaya semua anak-anak sekolah minggu disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita harus
apa? Melekat kepada Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu akan ada bersama dengan kita, bersama dengan adik-adik. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan, kita harus menempel kepada Tuhan. Janji yang ketiga yang Tuhan berikan buat kita adalah Tuhan akan meluputkan. Nah, kita baca di ayat yang ke-15, di situ katakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa janji Tuhan ini buat kita. Luar biasa firman Tuhan ini yang Tuhan sampaikan buat kita. Di sini katakan Tuhan akan meluputkan. Artinya selama kita melekat dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Di tengah kesesakan kita, Tuhan berjanji akan terus menyertai kita. Percayalah adik-adik, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, percaya di tahun 2022 ini Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan Yesus yang akan menyertai kita. Jangan takut. Kita mau tetap minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan yang keempat, berkat yang apa saja yang Tuhan berikan kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Di situ dikatakan Tuhan akan memelihara sepanjang umur kita. Di ayat 16 di situ katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Nah, adik-adik, Tuhan itu selama masih kita Tuhan diberikan kita napas, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu akan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Yang penting kita mau sungguh-sungguh melekat, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hari ini kita diingatkan supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu mempercayai Tuhan. Kita selalu datang kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, berkat apa saja yang Tuhan berikan kepada kita kalau hati kita melekat? Yang terakhir itu, Tuhan akan menyelamatkan kita adik-adik. Tuhan itu akan memberikan keselamatan kepada kita. Coba kita buka di kitab Yohanes. Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Jadi adik-adik, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Karena Tuhan katakan dialah jalan keselamatan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, nih seperti lagu pujian yang sering kita nyanyikan dulu waktu kita masih ibadah di gereja. Lagunya, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, itu jelas sekali adik-adik bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus mempercayai Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kita harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin sekolah minggu. Maka semua berkat-berkat Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Nah adik-adik, siapa yang mau diberkati sekali lagi? Nah semuanya mau diberkati oleh Tuhan.
Nah, ini janji Tuhan buat kita di tahun 2022 ini. Kita mau semakin melekat lagi kepada Tuhan supaya berkat-berkat Tuhan itu mengalir kepada kita. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik, sungguh mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu-Mu supaya kami setiap hari, supaya kami boleh melekat kepada Engkau, mengandalkan Engkau, percaya kepada Engkau, dan mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus menanam firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh mampu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan ada bersama dengan mereka. Kalau di antara kami Tuhan ada yang sakit, kami berdoa, kami percaya darah Yesus, bilur Yesus yang akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.